Baik, waktu sudah menunjukkan jam 9:10 sesuai dengan kontrak perkuliahan kita, toleransi kita 10 menit ya. Maka saya persilakan kepada yang ditunjuk untuk memimpin doa pembuka perkuliahan kita pada hari ini, dipersilakan. Eh, Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Saya Juliana dari AM1 akan memimpin doa sebelum belajar. Semuanya dipersilahkan bersikap anjali. Arahang sama sang Buddha Buddhang Bhagavad Bhagavantang Abhivade Swakato Bhagawata Dhamma Namasa Supatipanno Bhagavato Sangha Sangham Dhamma. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, kami memuji Buddha, Dharma, Sangha. Terpujilah pada para bodhisatwa dan mahasatwa. Semoga hari ini kami dapat belajar dengan baik untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Juliana. Ya, Losa. Hari ini kita masuk materi tentang kitab suci agama Buddha yang dikenal dengan nama Tripitaka dalam bahasa Sanskerta atau Tipitaka di dalam bahasa Pali, yang kalau diterjemahkan berarti tiga keranjang atau tiga pengelompokan ajaran di dalam agama Buddha. Melalui topik pembelajaran ini, diharapkan Anda sebagai mahasiswa nanti mampu menerapkan nilai-nilai moralitas dan ajaran Dhamma dalam menjalani kegiatan akademik, profesi, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Anda diharapkan dapat menghayati Dharma atau ajaran Buddha sebagai pedoman dalam pengembangan karakter diri Anda. Dan yang ketiga, Anda diharapkan mampu menganalisis dan menerapkan nilai-nilai ajaran dalam agama Buddha tersebut, termasuk disiplin moral yang terkandung dalam sumber-sumber ajaran Buddha. Ya, jadi dalam hal ini setidak-tidaknya ya belajar menerapkan ya apa yang disebut dengan kebaikan, menghindari yang termasuk yang tidak patut untuk dilakukan, dan menyucikan hati dan pikiran. Sebagaimana yang dimaksud dalam kitab Dhammapada ayat 183. Atau paling tidak setiap cecap go, Anda belajar untuk melaksanakan namanya Pancasila dalam agama Buddha yang biasa disebut dengan Pancasila Buddhis, ya. Belajar bervegetarian ya sebagai pengembangan dari usaha untuk tidak membunuh ya dan lain seterusnya. Baik, seperti biasa ya Anda semua mahasiswa supaya tidak ngantuk ya kita baca secara bergiliran ya, baik kepada uh, Sandi Prastiawan saya persilakan.
Kitab suci agama Buddha, Tipitaka atau Tripitaka. Tipitaka atau Pali atau Tripitaka Sanskerta merupakan kitab suci agama Buddha yang berisi kumpulan ajaran Sang Buddha selama 45 tahun atau 49 tahun versi Mahayana yang dinamakan Dhamma atau Dharma dan Vinaya. Ti atau tri berarti tiga dan pitaka berarti keranjang. Jadi Tipitaka atau Tripitaka artinya tiga keranjang. Tapi maksudnya adalah tiga kelompok atau kumpulan ajaran tentang Vinaya, disiplin moral atau aturan, Sutta atau khotbah, dan Abhidhamma atau doktrin ajaran mendalam luas. Baik, terima kasih Sandi. Sekedar untuk mengingatkan, perkuliahan minggu yang lalu, setiap V itu dibaca W ya. Jadi tulisannya Vinaya, bacanya Winaya. Tulisannya seperti Vihara, yang benar bacanya Wihara. Bodhisattva tulisannya, bacanya Bodhisatwa. Baik, setelah Pertapa Gotama bertapa selama 6 tahun, pada akhirnya beliau mencapai kesucian yang selanjutnya disebut sebagai Sang Buddha. Pada usia berapa tahun? Ada yang tahu? Pertapa Gotama, 20. Nggak usah. Pertapa Gotama mencapai kesempurnaan dalam usia berapa tahun? 29 tahun. Ada yang lain? 45, Sa. Ada lagi? 35 lause. Ya, 35 lause. 35. Ada lagi? 29 tahun, 45 tahun, 35 tahun. Ada yang lain lagi? Tidak ada? Baik, ya. Jadi pada usia 29 tahun, beliau bermahabiniskramana, meninggalkan kehidupan keduniawiannya. Selama 6 tahun bertapa, membina diri. 29 tambah 6, berapa? 35 Pada usia 35 tahun, beliau mencapai kesucian yang selanjutnya disebut dengan Buddha. Ya. Nah, setelah mencapai kesempurnaan, sebenarnya beliau tidak langsung mengajarkan dharmanya. Ya. Namun atas permohonan seorang Brahma, seorang dewa dari alam Brahma, yang bernama Sahampati. Kepada siapa sih yang pantas diajarkan Dharma, yang mungkin bisa menerima ajarannya? Dengan kemampuan batinnya, beliau mencoba menerawang. Dan terawangannya, melalui kemampuan batinnya, beliau melihat yang bisa menerima ajarannya itu adalah mantan gurunya. Ada yang masih ingat pelajaran SD? Setelah Sang Buddha bermahabiniskramana, ya, mengembara dan berguru kepada 2 orang guru yang terkenal pada masa itu.
Ada yang ingat yang sudah pernah belajar agama Buddha? Lupa lah, Ustaz. Lupa. Alara, Kalama, dan Udaka Ramaputa. ya, benar. Namun dalam terawangannya itu ya, rupanya kedua gurunya itu ya, ada yang baru 3 bulan meninggal, ada yang baru kemarin aja meninggal, ya. Dan akhirnya dari mata batinnya dia bisa melihat teman sepertuangannya dalam mina diri yang pada akhirnya meninggalkan beliau, yaitu 5 orang pertapa yang sedang berada di Taman Rusa Isipatama. Ya, kelima pertapa itu Kondana, Badia, Asaji, Mahanama, siapa satu lagi? Badia, Asaji, Papa. Papa. Watpa, ya, Wappa, ya, Wappa. Nah, barulah pada akhirnya Sang Buddha mengkhotbahkan, memberikan ceramahnya untuk pertama kali kepada 5 pertapa di Taman Rusa Isipatana dengan judul Dhamma Cakkappavattana Sutta atau Dharma Cakra Prawartana Sutra, khotbah pemutaran roda Dharma, yang intinya tentang jalan utama, 4 kesunyatan mulia dan jalan utama beruas 8, yang kelak diperingati sebagai hari Dhamma atau hari Asada. Ya, jadi inti dari Tripitaka secara garis besar dibagi menjadi 3 kelompok ajaran. Ya, yang pertama itu Winaya, berisi tentang disiplin moral atau aturan-aturan terutama bagi anggota Sangha. Ya, Winaya artinya peraturan. Ya, Sutta ini artinya khotbah. Ya, jadi Sutta Pitaka berisi khotbah, termasuk tanya jawab Sang Buddha dengan para siswa-siswanya yang paling utama, yang paling banyak. Serta yang ketiga disebut dengan Abhidhamma Pitaka. Ini kitab yang dianggap mengandung ajaran yang mendalam dan tidak cocok diperuntukkan untuk orang awam, ya, karena mengandung filsafat. Misalnya membahas tentang batin, ya, kalau batin diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari mencakup pikiran, mencakup hati, ya, dan misalnya membahas apa yang dimaksud dengan pancakanda, ya, 5 agregat. Nah, sejujurnya saya juga ketika belajar Abhidhamma itu rasanya sangat sulit sekali, ya. Baik, selanjutnya slide berikut. Slide berikutnya. Oke. Carina. Tipitaka atau Tripitaka, secara garis besar, Tipitaka dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu 1. Winaya Pitaka, berisi peraturan, tata tertib, biku atau bikuni, anggota Sangha. Yang kedua, Sutta Pitaka, berisi khotbah-khotbah Sang Buddha. 3. Abhidhamma Pitaka, berisi ajaran filsafat, metafisika, ilmu jiwa, Buddha Dharma. Baik. Ini mau tak mau harus dipahami, harus diingat, ya. Jujurnya ini karena materi utama ini pasti akan keluar di ujian, ya. Jadi Tripitaka secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian. Winaya Pitaka, ingat Winaya artinya aturan, peraturan. Sutta artinya khotbah.
ya. Jadi Winaya Pitaka berisi peraturan tata tertib terutama untuk anggota Sangha. Sutta berisi khotbah-khotbah Buddha termasuk tanya jawab dengan para siswanya. Abhidhamma berisi filsafat, metafisika, ilmu jiwa, Buddha Dharma. Next. Aileen. Silakan Aileen. Oke. Winaya Pitaka. Winaya Pitaka terdiri dari atas 3 bagian, yakni A. Sutta Wibaga, berisi peraturan bagi para biku dan bikuni, beserta kisah kejadian yang melatar belakangi ditetapkannya peraturan tersebut. Terbagi atas Biku Wibaga, Biku Wibaga berisi 227 peraturan yang dibagi dalam 8 kelompok. Yang kedua, Bikuni Wibaga berisi 311 peraturan bagi para bikuni. Oke, jadi peraturan untuk anggota Sangha yang wanita itu lebih banyak daripada seorang anggota Sangha yang pria, ya. 227 sila, terutama untuk Theravada, dan untuk Bikuni itu 311 sila. Walaupun dalam catatan sejarah, Bikuni itu sekarang sudah boleh katakan tidak ada lagi, ya, yang benar-benar bisa mematuhi 311 sila ini. Tapi ada gerakan untuk membangkitkan kembali bikuni, ya, atau biksuni. Baik, slide berikutnya. Silviani. Selanjutnya ada Kandaka yang terbagi atas Mahawaga dan Culawaga. Kisah tentang kejadian pencapaian kebudahan, pembabaran pertama, pembentukan sangha, upacara pentahbisan bikhu, dan upacara uposata dan lainnya. Yang kedua itu ada Culawaga, yang berisi peraturan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran dan tata cara penerimaan kembali seorang biku dalam sangha, cara penggunaan tempat tinggal, pengenaan jubah, peralatan, dan lain sebagainya. Baik. Jadi saya ada kasih kode-kode tulisan warna, ya. Ada merah, ada yang hitam biasa, nanti ada warna lain. Nah, itu Anda mungkin memperhatikan terutama yang warna-warna merah, ya. Itu kata kunci, ya. Baik, selanjutnya atau slide berikutnya. William. William Winaya Pai. Pitaka. William Pai. Ya, langsung. Oke. Winaya Pitaka, Parivara, memuat ringkasan dan pengelompokan peraturan-peraturan winaya yang disusun dalam bentuk tanya jawab untuk digunakan dalam pengajaran dan ujian. Kitab ini berfungsi sebagai panduan atas winaya. Winaya. Winaya Pariwara, Parivara. ya. Oke, baik. Cukup jelas, ya. Selanjutnya. Sebentar. Pelim.
Yang Belin, ya, mic-nya buka. oh ya. Eh, baca lah sih. Iya, iya. Oh, eh, yang nomor satu loh sih. Sutta Pitaka. Oh, Sutta Pitaka berisi khotbah-khotbah Sang Buddha, dibagi dalam 5 kumpulan atau nikaya, yakni Diga, Majjhima, Samyutta, eh, Anguttara, Khuddaka, Nikaya. Eh, Diga Nikaya terdiri dari 34 sutta yang berisi kisah panjang yang dikelompokkan divisi atau vaga, yakni Silakandaga Vaga atau moralitas. Oh, eh, terdiri 13 sutta. Mahavaga atau historis dan doktrin penting Dharma. Ada 10 sutta. Dan Patika Vaga atau 11 sutta berbagai topik panjang. Hafalan sudah saya buat, ya. Kelima bagian kitab ini, bagian dari Sutta Pitaka, ya. Anda hafal saja di mana. Sebentar dalam pikiran pikiranmu, Tanikaya, Taranikaya, Kudakanikaya, dimasak, ya. Masih di atas boleh, slide berikut, ya. Dalam 2 menit biasanya bisa, ya. Jadi ingat, dimasak, masih slide di atas, masih slide di atas. Oke, coba dihafal sebentar. Kalau Anda punya kertas untuk coret-coret, tulis di maksa, tutup, Anda kembangkan lagi. D itu apa? M itu apa? S itu apa? A itu apa? K itu apa? Dimasak. Atau selesai perkuliahan ini, Anda coba lagi. Perhatikan tulisannya, Anda hafal sebentar, dimasa, Dika Nikaya Majjhima, Nikaya Samyutta, Nikaya Anguttara, Nikaya Khuddaka Nikaya. Tutup, Anda tulis kembali. D itu apa, M itu apa, S itu apa, A itu apa, K itu apa. Itu metode menghafal yang biasa disebut dengan bisa dipahami, ya. Oke, Lause. Jadi Sutta Pitaka ini yang paling banyak peraturan tata tertib kebanyakan untuk anggota sangha. Jadi tidak begitu, kita sebagai umat awam, umat Buddha biasa tidak begitu mendalami, ya.
Oke, next. Meta Sylvia. Sutta Pitaka, yang termasuk divisi Silakandaga Waga bagian dari Diga Nikaya antara lain Brahmajala Sutta, Samanapala Sutta, Ambata Sutta, Kudadanta Sutta, Mahati Sutta, dan Tewija Sutta. Halo, Oke, halo. Internet tidak stabil, ya. Saya buka ya sambil ini pakai handphone sementara. Yang di laptop masih putar-putar butterfly. Baik, tadi siapa ya? Meta Sylvia tadi kalau nggak salah. Masih ada? Masih ada maksud. Oke, silakan baca. Sutta Pitaka, yang termasuk divisi Silakandaga Waga bagian dari Diga Nikaya antara lain Brahmajala Sutta, Samanapala Sutta, Ambata Sutta, Kudadanta Sutta, Mahati Sutta, dan Tewija Sutta. Baik, terima kasih. Ya, jadi yang tulisan merah itu di dalam hal ini adalah salah satu bagian yang cukup populer, cukup terkenal ya. Jadi dalam arti di sini merah biasanya sering dikutip di sini Sang Buddha berbicara tentang terjadinya alam semesta ini ya, termasuk juga sedikit tentang vegetarian ya. Jadi saya hari ini juga menyiapkan sebentar, saya coba buka kembali laptop karena saya akan perlihatkan kepada Anda beberapa kitab suci yang kebetulan saya ada. Tetapi nanti selesai perkuliahan ini Anda boleh coba download ya beberapa kitab suci yang Anda mau search, terutama yang penting-penting. Misalnya Dhammapada ya. Dhammapada itu kitabnya kecil aja. Panjang ya. Coba lihat-lihat berbagai nama kitab ini
Oke, silau ya. Baik, ini contoh kitab Brahma Jala Sutta. Sayang sekali tidak bisa Anda baca ya. Saya bacakan secara sedikit ya. Demikianlah yang telah kami dengar. Pada suatu ketika, Sang Bagawa sedang berjalan di jalan antara kota Rajagaha dan Nalanda, diikuti oleh 500 orang biksu. Pada saat itu pula, Supya Paribhajaka bersama muridnya, seorang pemuda bernama Brahmadatta, sedang dalam perjalanan antara Rajagaha dan Nalanda. Ketika itu Supya Paribhajaka mengucapkan bermacam-macam kata yang merendahkan Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi sebaliknya, muridnya yang bernama Brahmadatta memuji Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Demikianlah antar guru dan murid masing-masing memiliki pandangan yang berbeda sambil berjalan mengikuti rombongan Sang Bagawa. Kemudian Sang Bagawa bersama-sama dengan para biksu berhenti dan bermalam di Ambalatika, tempat peristirahatan raja. Demikian pula Supya Paribhajaka dan muridnya Brahmadatta berhenti di Ambalatika. Di tempat itu pula mereka berdua melanjutkan pembicaraan mereka tadi. Ya. Jadi setiap kitab Sutta Pitaka biasanya akan didahului dengan kalimat demikianlah yang kami dengar atau demikianlah yang saya dengar, ya. Karena kitab ini di dalam konsili atau apa namanya itu pasamuan yang pertama setelah Sang Buddha 3 bulan wafat, itu kan diadakan konsili yang pertama. Nah, di sana tugas dari Yang Arya Ananda mengulang kembali apa yang pernah dia dengar, apa yang dia ingat, dia sampaikan kembali. Jadi biasanya dalam kitab suci agama Buddha itu selalu dilukiskan kondisi siapa yang hadir di mana, ya. Baru kenapa Buddha menyampaikan khotbah apa yang dikhotbahkan, ya. Jadi dalam setiap kitab Sutta Pitaka selalu didahului dengan demikianlah yang kami dengar atau demikianlah yang saya dengar, ya. Karena Ananda mengulang kembali apa yang dia dengar. Oke, bisa dipahami ya. Nanti Anda coba searching sendiri, baca sendiri. Baik, next slide berikut. Lucia, bantu baca. Sutta Pitaka yang termasuk di Mahavaga bagian dari Digha Nikaya antara lain Mahapadana Sutta, Mahanidana Sutta, Mahaparinibbana Sutta, Sanghapanha Sutta, Mahasatipatthana Sutta, Payasi Sutta. Terima kasih Lucia.
Maha Parinibbana Sutta. Kitab ini adalah khotbah ketika Sang Buddha akan wafat, ya, terutama kepada mereka yang hadir. Ya, Sang Buddha berpesan bahwa kelak setelah dia meninggalkan dunia ini, ya, menjawab pertanyaan murid-muridnya. Siapa kelak yang menjadi guru bagi mereka yang hadir pada waktu itu? Sang Buddha menjawab, Dhammalah atau Dhamma Vinaya bagi anggota Sangha, ya, yang menjadi pengganti dirinya. Dhamma Vinaya lah yang menjadi guru kita setelah Sang Buddha parinibbana. Nah, di situ juga Sang Buddha meminta kita yang meyakini ajarannya harus berlindung pada diri sendiri. Tidak boleh mengandalkan atau meminta perlindungan di luar dirinya. Itu juga dituliskan di dalam kitab Dhammapada. Jadikan diri kita sebagai pulau berlindung. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, next. Angelica Carya, coba. Yang termasuk divisi Patikawaga bagian dari Diga Nikaya diantaranya adalah Patika Sutta, Cakawati Sutta, Sampasadaniya Sutta, Lakana Sutta, Agana Sutta, dan Sigalowada Sutta. Baik, terima kasih. Yang kode warna apa ini namanya? Violet, ya. Ini walaupun tidak terkenal, tapi cukup terkenal, kira-kira seperti itu, ya. Jadi Cakawati Sutta ini Sang Buddha berbicara sama Sang Buddha yang akan datang, yaitu Metteyya, ya. Demikian juga Agana Sutta, ini Sang Buddha juga melukiskan kondisi awal bumi kita, ya, awalnya gelap, kemudian ada makhluk-makhluk yang setelah sekian lama mencicipi sari bumi, terbentuklah jenis kelamin pria, wanita, dan lain sebagainya. Kemudian Sigalowala Sutta, mungkin Anda sudah pernah dengar, ya, berisi kewajiban timbal balik, ya, kepada seorang pemuda yang bernama Sigala, ya, kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban anak kepada orang tuanya, kewajiban murid, ya, kepada guru, guru kepada muridnya, kewajiban antar sahabat, kewajiban atasan kepada bawahan, demikian juga bawahan melaksanakan kewajiban kepada atasannya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, next. Berikutnya. Silakan Jessica Alvilia. Sutta Pitaka, Majjhima Nikaya membuat khotbah menengah. Beberapa kitab yang termasuk kelompok ini seperti Jiwaka Sutta, Upali Sutta, Kukurawatika Sutta, Angulima Sutta, Vaseta. Majjhima artinya sedang atau menengah, ya. Jadi kitab ini isinya tidak panjang-panjang, juga tidak pendek-pendek, ya. Seperti contoh Jiwaka Sutta, ini berisi secara tak langsung tentang vegetarian, ya. Kemudian
Upali Sutta. Ya, tentu biasanya kitab ini terbentuk atas nama Buddha mengkhotbahkan Dhamma itu kepada siapa. Jadi ini kepada Jiwaka, kepada Upali yang bertanya. Kemudian juga mungkin kalau di SD pernah mendengar nama Anggulimala. Kira-kira siapa beliau? Ada yang tahu? Pernah dengar. Pernah dengar. Siapa kira-kira dia? Pokoknya potong jempol langsung. Seorang penjahat besar ya, yang sebenarnya seorang murid yang taat. Namun ketaatannya tidak dibarengi dengan kebijaksanaan. Gurunya merasa iri hati, Anggulimala akan mengunguli ya lebih, maka memberikan perintah membunuh 1.000 orang ya. Dan Anggulimala yang taat melaksanakan perintah itu. Saking banyaknya yang dibunuh, dia gak ingat lagi berapa banyak. Terakhir, setiap orang yang dibunuh, maka jarinya dipotong dan dikalungkan di lehernya itu, ya, sampai ke 999. Terakhir, Ibunda Anggulimala sendiri ke hutan tempat di mana Anggulimala berdiam, tujuan untuk menasehati. Namun Anggulimala ya tidak menghiraukan itu ibunya. Dan Sang Buddha dengan kemampuan batinnya melihat kalau Anggulimala membunuh ibunya sendiri, akibatnya Anggulimala akan melakukan perbuatan yang durhaka, yang termasuk 5 perbuatan durhaka. Nanti anariyakama di alam neraka awiji, neraka yang paling lama, neraka yang paling menderita, ya. Jadi 5 perbuatan durhaka: membunuh ayah sendiri, membunuh ibu sendiri, melukai seorang Buddha, karena seorang Buddha tidak bisa dibunuh, tapi bisa dilukai. Sama dengan Dewadatta melukai Sang Buddha, ya. Kemudian membunuh seseorang yang telah mencapai tingkat kesucian seperti arahat, sotapanna, sakadagami, anagami, ya. Kemudian yang kelima itu memecah belah sangha, membuat kekacauan dalam wadah ketuhanan, atau mengklaim misalnya dia telah mencapai tingkat kesucian, mencari pengikut, ya. Nah, hal itu termasuk 5 perbuatan durhaka, dijaminlah pasti masuk neraka wiji, ya. Oke, kira-kira seperti itu bagian dari Majjhima Nikaya, khususnya apa yang tercantum dalam warna violet ini. Baik, slide berikut. Tolong baca, Vanessa Tiovani. Tiga Samyutta Nikaya terdiri dari 7.762 sutta, diantaranya Mara, Bhikkhuni, Brahma atau Sahampati, Saka, Kilesa, Wedana, dan Cita. Tadi saya ada sebut Brahma Sahampati. Mungkin nama ini terasa asing di telinga kalian, tapi kalau saya sebut nama Mandarin, mungkin Anda pernah dengar.
Semianfo. Pernah dengar? Nggak usah. Si Benehut. 4 muka. Nggak pernah dengar. Pernah. Semianfo itu sangat terkenal di Thailand. Karena dianggap berjasa kepada kita. Memohon Sang Buddha mengajarkan Dharma untuk pertama kalinya. Patungnya itu kalau Anda pernah pergi ke wihara Dhamma Metarama, Thai Koking, di taman itu patungnya sangat besar. Atau biasanya sebelum UAS, ini menjadi tugas akhir Anda di dalam membuat laporan perjalanan ketiga wihara setiap tahun. Ini program favorit bagi para mahasiswa saya setiap tahun, ya. Jadi kita sama-sama meninjau ketiga wihara, mengamati atau bertanya. Anda ikut menjadi tugas akhir, ya. Pagi-pagi kita kumpul, mungkin apakah di kampus atau langsung ke TKP, Jalan Karet. Di belakang Wihara Dharma Loka, namanya Triratna Buddhist Center. Dan tidak semua orang bisa masuk ke sana. Oke. Itu Wihara Mahayana gabungan dengan Tantrayana. Ada 4 tingkat. Ya. Masing-masing tingkat ada altar utamanya. Oke. Baru kita akan ke Wihara Dhamma Metarama, Thai Koking, wihara versi Theravada Thailand khususnya. Ya. Kemudian biasanya baru terakhir kita ke Pustiklat Bumi Suci Maitreya atau Mahawihara Maitreya. Jadi Semianfo ini sangat dihormati, terutama umat Buddha Theravada. Kalau Anda pernah ke Jala Angkasa, ada wihara bertingkat. Ada yang tahu nama wiharanya? Wihara Surya Dharma, bukan? Benar. Ya. Di depannya itu di samping tangga kanan juga ada Semianfo, tapi kecil aja. Ya, coba diperhatikan. Ada 4 muka, menghadap 4 sisi. Ya, barat, timur, utara, selatan. Ya. Itu sebenarnya mencerminkan catur paramita. Metta, karuna, mudita, upekha. Oke, kita lanjutkan dulu. Slide berikut. Rifki Chandra. Sutta Pitaka. Anggutara Nikaya terdiri dari 9.577 sutta yang disusun menurut urutan bernomor agar mudah mengingatnya. Seperti Ekaka Nipata yang serba 1, Duka yang serba 2, Tika yang serba 3, Catuka yang serba 4, Pancaka yang serba 5. Oke. Berikut.
Kevin Justin. Yang kelima ada Kudaka Nikaya atau kumpulan 18 kitab dengan berbagai topik seperti Magala Sutta, Ratana Sutta, Tirokuda Sutta, Meta Sutta, Dhammapada Sutta, Dhammapada, Udana, Petawatu, sama Jataka. Oke. Terima kasih Kevin. Jadi kitab ini Kudaka ini isinya pendek-pendek ya, dan rata-rata banyak dibaca oleh umat Buddha. Salah satu yang terkenal adalah Dhammapada. Oke, di sini berisi share kembar, terdiri dari 26 bab ya. Jadi silakan Anda download gratis ya, baca-baca dalam bahasa Indonesia saja. Oke. Kemudian saya ada contoh lagi. Kitab Petawatu ya. Jadi peta itu tentang setan, siluman dan sebagainya. Berisi orang-orang yang terlahir menjadi setan ya. Oke. Demikian juga seperti Manggala Sutta berisi tentang yang termasuk berkah mulia. Oke, bisa berbakti kepada orang tua termasuk berkah, bisa terlahir sebagai manusia merupakan berkah dan lain sebagainya. Ratana Sutta ya pujian kepada Triratna. Tirokuda Sutta ini kenapa dalam agama Buddha juga ada pelaksanaan Chengbeng, pelaksanaan Chigapua. Ini salah satu dasarnya Tirokuda Sutta. Bagaimana Raja Bimbisara diganggu oleh makhluk-makhluk halus yang sebenarnya adalah kelahiran dari leluhurnya yang ingin mendapatkan kebajikan yang telah dibuat oleh Raja Bimbisara. Maka dalam agama Buddha sering ada kegiatan patidana atau berbuat kebajikan, kemudian pelimpahan jasa. Melimpahkan jasa kebajikan ini kepada tergantung siapa yang mau kita limpahkan. Kalau Chengbeng, Chigapua, berdasarkan ajaran Buddha, sebaiknya ya tidak banyak membakar kertas emas, kertas perak, pakaian, kertas, sepatu, rumah-rumahan, dan lain-lainnya. Ya, namanya tradisi silakan saja, tapi sekali lagi ya cukup sekedarnya aja lah ya. Yang lebih penting Anda melimpahkan kebajikan kepada orang tua yang telah tiada atau kepada para leluhur dengan berbuat kebajikan. Berdana ke wihara, mencetak buku-buku atau kitab suci, membantu fakir miskin, dan lain sebagainya. Kemudian Metta Sutta, ya kita tahu Metta atau Maitri, ya tentang cinta kasih, ya. Udana, nah, nanti kita jumpai sedikit kutipan dari kitab ini tentang ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha. Terakhir, dalam daftar ini ada Jataka. Jataka ini berisi cerita-cerita tentang kelahiran Sang Buddha ketika sebagai seorang bodhisattva. Ya, jadi menurut Sang Buddha
Beliau pernah terlahir sebagai seekor kura-kura, seekor gajah, seekor burung pipit, dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa memahami bahwa ada namanya Punarbhava, kelahiran kembali. Dan seorang Buddha sebelum kelahiran terakhir kalinya, mereka juga berkali-kali dilahirkan, tidak hanya sebagai manusia saja. Demikian juga Maitreya. Sebelum kelahiran terakhir kalinya, dia sudah banyak mengalami kelahiran, terutama sebagai manusia atau pembina diri. Oke, next. Saya Abhidhamma Pitaka berisi filsafat Buddha Dhamma yang disusun secara analitis dan mencangkup berbagai bidang ilmu jiwa, logika, etika, dan metafisika yang terdiri dari 7 kitab, yaitu Dhammasagani, Vibhanga, Datu Kata, Punggala Panati, Kata Watu, Yamaka, Patana. Oke, bagi Anda yang ingin mendalami, kira-kira jembatan hafalnya seperti itu. Ya. Next. Baik, ini kira-kira ikhtisarnya atau skema garis besarnya. Ya. Berikut. Terakhir. Titin Julia. Kitab-kitab atau sutra Mahayana. Yang pertama Sadharma Pundarika Sutra, Watansaka Sutra, Baisa Jaguru Sutra, Buddha Wacana Maitreya Bodhisattva Sutra, Daksa Bumi Sutra, Pancawatara Sutra, Rajna Paramita Hridaya Sutra, Ngama Sutra, Ulambana Sutra. Baik, terima kasih Titin. Jadi kitab-kitab Mahayana, ya, Anda kenali dari kata-kata ini. Sutra. Kalau tertulis sutra, bukan kain sutra ya. Sutra ini khotbah, sama dengan sutta. Bisa dipahami? Setiap kitab yang ada kata sutra berarti termasuk kitab suci Buddhis Mahayana. Oke. Contoh yang saya pegang, Sadharma Pundarika Sutra. Jadi di sini tertulis tentang Maitreya, tentang Kuan Im. Ya, di sebagian orang mengatakan Kuan Im itu bukan termasuk ajaran Buddha. Ini dasarnya. Sang Buddha berbicara tentang kebajikan Kuan Im atau Bodhisattva Awaloki Teswara. Ya, termasuk berbicara tentang bodhisattva lainnya. Oke. Vajrasedika Prasna Paramita Sutra. Ini berisi ajaran yang cukup mendalam tentang kebijaksanaan dan kekosongan.
Ini tidak saya cantumkan, ya. Panca Sutra Maitreya. Ini 5 kitab yang dikhotbahkan Buddha tentang Maitreya. Sebenarnya saya ada panduan Tipitaka, ya. Jadi setiap bagian dari kitab suci Tripitaka ini secara lengkap tertulis dan ringkasannya atau apa isinya. Nggak tahu, Anda coba searching apakah ada apa tidak. Ya, ini sudah lama koreksi saya. Atau Tipitaka tematik. Jadi tema-tema itu dikelompokkan menjadi satu kelompok. Tentang kebijaksanaan, tentang cinta kasih, dan lain sebagainya. Oke? Ini contoh kecil bagian kitab suci yang termasuk Majjhima Nikaya. Ini contoh kitab suci yang termasuk Dikha Nikaya. Dan selanjutnya, contoh kitab suci Anguttara Nikaya. Kira-kira demikian pembelajaran atau perkuliahan kita pada hari ini. Silakan, jika ada yang mau bertanya, kita saling belajar. Lause, saya mau bertanya, Lause. Ya, Tapi ini di luar materi hari ini, Lause. Boleh nggak, Lause? ya nggak apa. Jadi, ajaran kita kan itu terkenal dengan hukum karmanya. Segala sesuatu itu udah diatur sama hukum karma. Terus untuk yang lain juga yang ngatur itu pancanyama. Jadi kalau di dalam, setahu saya yang di Kitab Udana itu, yang Kitab Udana 8 ayat 3, di situ cuma dijelaskan kalau misalnya ketuhanan itu bersifat non-personifikasi. Iya. Tapi di situ kalau cuma sepenggal itu yang saya lihat, nggak ada dijelasin perannya gimana gitu loh. So, kayak ibaratnya semuanya udah diatur sama hukumnya nih. Ada hukum karma, pancanyama. Lantas perannya Tuhan dalam agama Buddha seperti apa, Lasa? Jadi Tuhan tidak bisa dipersonifikasikan, tidak bisa diwujudkan secara pribadi seperti seorang manusia, seperti seorang dewa, seperti seorang Buddha, lain sebagainya. Hanya kita bisa mengenal sifat-sifat ketuhanannya. Jadi di dalam perspektif Theravada, khususnya Udayana ini, memang Tuhan itu lebih kurang ya hukum niyama gitu loh. Termasuk hukum karma, sebenarnya tidak ada yang mengatur gitu loh. Dia terjadi secara teratur. Cuman di dalam agama Samawi, agama Islam, agama Kristen, itu disebut ada yang mengatur. Kalau ada yang mengatur, berarti ada yang dipersonifikasikan. Maka kadang-kadang ada persepsi bahwa dalam agama Buddha itu tidak mengenal Tuhan, ya. Jadi konsep
Tuhan dalam agama Buddha, khususnya Theravada, sangat berbeda dengan konsep agama-agama besar di dunia ini. Hanya ada kecenderungan di dalam Mahayana, termasuk Maitreya. Konsepnya lebih kurang dengan agama-agama samawi, agama-agama besar seperti Kristen, ya, dan Islam. Bahwa ada Ming Sangti, ada penguasa yang mengatur hukum-hukum kesunyataan itu. Tetapi sekali lagi, dalam Theravada, hukum-hukum kesunyataan itu berjalan apa adanya gitu. Nah, di sini titik tolak perbedaannya. Tapi intinya di dalam kitab Udana kan tidak disebut Tuhan. Ada yang mutlak, ada yang tidak dilahirkan, ada yang tidak menjelma, ada yang tidak tercipta. Kalau tidak ada yang mutlak, tidak ada yang dilahirkan, tidak ada yang menjelma, tidak ada yang tercipta, kita manusia tidak mungkin melampaui kelahiran dan kematian. Karena ada yang mutlak, ada yang tidak tercipta, ada yang tidak menjelma, ada yang tidak dilahirkan, barulah kita mungkin bisa mencapai pembebasan. Jadi yang mutlak itu apa? Ya sama, bisa dikatakan hukum kesunyataan, bisa dikatakan Tuhan. Itu dalam perspektif Buddhis Theravada. Tapi kalau dalam Buddhis Mahayana, hukum-hukum kesunyataan ini diatur oleh yang mutlak. Yang mutlak itu adalah Tuhan. Kira-kira seperti itu. Dan materi ini nanti akan kita dalami tentang ketuhanan, tentang hukum-hukum kesunyataan. Ya, seperti itu. Baik, silakan yang lain. Sosial secete. Oke. Nah, ini nanti saya jawab ya. Baik, ke materi. Ada yang ingin bertanya? Terus Lasa mau tanya lagi, boleh nggak Lasa? Ya. Kalau misalnya di agama-agama lain kan setiap pemeluknya itu diwajibkan gitu ada kitabnya. Kenapa di agama Buddha tuh nggak pernah, kalau sepengalaman saya tuh nggak pernah tersebutkan kayak kalian wajib gitu loh. Ini ada kitabnya, ada yang dibacanya tiap hari kayak gitu loh, Sa. Agama Buddha, agama suka-suka kita. Jadi kembali ke arti kata Buddha. Buddha, akar katanya itu Bud. Sadar. Tergantung kepada kesadaran kita semua. Ya. Jadi agama Buddha tidak ada apa istilahnya ya? Ini haram, ini halal. Ini wajib, ini tidak wajib. Dalam agama Buddha konsep seperti itu tidak ada. Ada plus minusnya, ya. Karena semua tergantung kesadaran, nggak tahu kapan manusia sadar ini. Kapan sadar mau ke wihara. Kapan sadar mau kebaktian, ya. Jadi sebagai Dharma Duta, sebagai penyuluh agama Buddha seperti saya, ya paling coba atur waktulah. Minimal Go. Minimal hari-hari besar Buddha Bodhisattva. Pergilah kebaktian. Marilah bervegetarian. Ya. Kira-kira seperti itu. Kalau di dalam kita
Buddhisme Maitreya sehari sembahyang 3 kali. Pagi, siang, dan malam. Kalau Buddha Maitreya sendiri, saat membina diri, sehari 3 kali pada saat siang, dan sehari 3 kali pada malam hari. Kenapa ada Kosho Chan Hui? Ini juga mengikuti metode pembinaan Maitreya pada masa yang lampau. Ya, ini nanti kita dalami tentang profil Maitreya di pertemuan terakhir. Baik, waktu lebih kurang 10 menit. Daripada saya menjawab satu-satu di WA, saya sampaikan instruksi untuk tugas dalam rangka Chongqiu, ya. Untuk yang ikut pawai tanggal 29 hari Jumat, usahakan jam 5.30 sudah ada di titik kumpul yang kita tetapkan, ya. Saya baru dapat jadwal, hari itu saya UTS, ya. Selesainya jam 5.30. Maka saya mengandalkan Kristi dibantu 2 orang untuk menghandle VIC ketua kontingen. Kristi? Oke, perlu. Iya. Perlu bantu cari siapa yang bisa membantu memimpin, mengabsen, ya, dan melaksanakan tugas, ya, mengambil nama, mengambil kue Chongqiu untuk makan bersama sebelum pawai, ya. Termasuk nanti selesai pawai mengambil makanan. Nah, ini paling tidak untuk sekitar 50 orang kan butuh 2 orang, terutama laki-laki lah, ya. Itu kalau tidak salah rencananya di tea house, di depan panggung. Ruko yang di depan panggung. Kalau tidak ada perubahan. Ya, nanti koordinasikan, ya. Karena saya mungkin... Siapa? William? Oh, atau mau diskusi duluan enggak di grup? Oke, nanti infokan, ya. Oke, Lase. Jadi tugas Anda yang ikut pawai, singkat saja. Selesai pawai, selesai pulang ke rumah, Anda buat intuisi. Pengalaman yang Anda rasakan saat, sebelum, sedang, dan sesudah pawai. Cukup jelas? Mau 1 kalimat, mau 1 halaman, terserah Anda. Dan kalau nggak mau ribet, saat berbaris, tolong ada 1 orang yang foto. Kalau setelah berjalan, karena ini ada penilaian juri tentang kerapian saat pawai, ini kan diperlombakan ini, ya.
Jangan ada selfie lagi saat lewat panggung selesai yel-yel, ya. Berusaha kendalikan diri, ikuti instruksi dari VIC pawai. Jalan slow kah, jalan agak cepat kah, atau di persimpangan berhenti sebentar kah, Anda dengarkan instruksi dari PIC kontingen. Sekali lagi, jangan dorong-dorong, jangan memotong, ya, jalan teman atau kontingen. Selalu dalam kesadaran kita sedang pawai, kita sedang dilihat oleh masyarakat, oleh juri. Kita membawa nama kontingen Maitreya. Oke. Kemudian saat ambil Tiong Ciupi akan pasti ada kantongnya. Kantongnya itu dipegang satu orang. Sisa bungkus kue Tiong Ciu jangan buang ke jalan. Masuk ke kantong kita. Ya. Selesai atau jika tidak mungkin masuk ke kantong baju Anda dulu lah. Masuk kantong celana dulu lah. Selesai, buang sampah pada tempatnya. Demikian juga ketika pulang, ada minum, ya, gelas atau botol minuman, jangan sembarang buang, ya. Selesai itu kalau mau lanjut menikmati hiburan, kesenian, silakan. Atau mau pulang, silakan. Cukup jelas ya? Peserta pawai lampion, ada yang ingin bertanya? Bisa kerja baru. Maaf. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada, lanjut. Maka dalam rangka Chongqiu, Anda saya ya, tergantung stand masing-masing. Anda pergi sekitar jam 6 atau 6.30 sampai jam 8. Mau 1 hari atau 2 hari, up to you. Terserah Anda. Apa yang Anda lakukan? Anda membuat liputan. Bisa melalui video, bisa melalui tulisan, atau seperti berita-berita. Ya. Anda share ke media sosial Anda, liputan Anda secara langsung, apakah Facebook, Instagram, ya, dan syaratnya harus minta teman Anda. Nah, ini terserah. Kita mau sepakat 10 orang, 20 orang yang like. Kalau rasanya berat, bisa 2 orang. Satu mengambil gambar, satu yang wawancara sambil melaporkan. Tapi kendala yang harus diperhatikan, suaranya jelas. Apakah perlu pakai mic atau tidak? Untuk
untuk yang tulisan, intinya Anda perlu mendalam basar atau pasar malam tersebut juga dilengkapi dengan statement ya atau hasil wawancara singkat dengan panitia. Panitia kan banyak itu. Biasanya ada ketua panitianya, ada humasnya, atau pimpinan wiharanya, para panditanya, para pandita mudanya, orang berapa banyak terserah. Itu intinya 5W 1H. Harus ada unsur 5W 1H. Mungkin tahu 5W 1H? Ya, William. What, why, What, who, when, who, how. when, where, How. how. Ya. Apa, siapa, di mana, kapan, ya, bagaimana. Nah, unsur 5W 1H ini contoh, intinya tentang itu. Ya, kapan? Tergantung Anda mau liput 2 hari atau 1 hari, tapi tetap dibunyikan kegiatannya 2 hari ini. Ya, apa kalian sedang meliput? Ya, where? Di mana? Ya, di Mahavihara dan Pusiklat Bumi Suci Maitreya. Ya, tadi waktunya jam 4 sampai jam 8 malam. Dan bagaimana? Ya, Anda liput, Anda laporkan bahwa diikuti oleh berapa stand-nya apa saja, suasananya bagaimana, ada 1.500 lampion. Kalau bisa kaitkan dengan aspek spiritualnya. Lampion digantung, di bawahnya ada mencantumkan nama donaturnya. Ya. Lampion sendiri itu bulat, melambangkan reuni. Ya. Melambangkan persatuan. Merah dalam budaya Tionghoa melambangkan sukacita, keharmonisan, berbeda dengan makna putih dalam budaya Tionghoa. Ya, boleh wawancara juga sama pengunjung. Ya, kalau segan, kompromilah sama teman sebagai pengunjung. Bagaimana perasaannya, sudah belajar apa saja, dan lain sebagainya. Oke, videonya jangan lewat dari 5 menit. Jangan kurang dari 2 menit. Berpakaian yang sopan. Ya. Jelas? Iya, di Word saja. Di print. Nanti kumpulkan ke kamu aja. Ya. Kalau bisa supaya ada yang like, ya kalian boleh upload dulu, ya. Terakhir boleh kirim link ke saya.
Jadi saya nilai tetap nanti masuk kepada nilai akhir. Jadi saya juga tidak buru-buru untuk menilai. Kapan saya ada waktu, saya mulai menilai sebelum Desember, sebelum kita ujian akhir. Ya. Sekaligus saya sampaikan, jika kondisi memungkinkan, tugas akhir pribadi kita, saya akan memfasilitasi Anda untuk berkunjung ke 3 wihara yang tadi saya sebutkan. Jadi biasanya sebelum UTS ada tugas 2, sebelum UAS ada tugas 2 pribadi, ya. Kemudian tugas kelompok ada masing-masing 1 selama perkuliahan, baik sebelum UAS maupun sebelum UTS. Nah, ini nanti juga Kristi koordinasi sama teman-teman, ketua kelas, wakil ketua kelas, ya, Buddha 1, Buddha 2, untuk membagi kelompok, ya. Kalau nggak mau repot-repot, ya sesuai dengan urutan di dalam kelas tersebut, ya, misalnya 1 sampai 7, 8 sampai 15 dan sebagainya. Oke, Lause. 7 sampai 8. Boleh bagi kelompok Lulu, nanti saya akan kasih tugas. Biasanya sih diskusi materi atau menyajikan. Seperti kita perkuliahan ini saya siapkan PPT. Kalau Anda pasti membuat PPT pasti lebih bagus dari saya, ya kan? Cuma jangan hanya membaca PPT, ya. PPT yang baik itu konon tidak perlu panjang lebar. Singkat-singkat aja, tugas Anda yang menjelaskan to the Oke? Sebagian mungkin sebelum UTS, sebagian mungkin sebelum UAS. Kalau nggak keburu, sebelum UAS. Oke, bantu rekam foto. Buka video semua, please. William. Ya. 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 Silakan Anda kompromi khusus di dalam kelas Maitreya 1 dan Maitreya 2, ya. Kalau sesuai absen tapi ada yang mau tukar, silakan kompromikan saja. Mungkin 1 kantor, mungkin 1 kelas di kampus, lebih gampang diskusi atau apapun alasannya lah. Anda kompromi sendiri, kan sudah dewasa ya. Tapi jangan yang pintar sama yang pintar, yang kurang pintar sama yang kurang pintar, yang kuper, kurang pergaulan, ya, sama kurang pergaulan, agak repot. Oke, Lause. Oke, thank you. Baik, sudah dipoto. Termasuk William, boleh disiapkan kira-kira il apa yang mau disampaikan saat melewati panggung. Kencang kali, Lause. Hah? Untuk makan siang besok aja belum dipikirin, Lause, apa lagi. Zhongqiujie kuaile. Misalnya, serentak. Sikapnya bagaimana, ya? Tapi kalau tidak ada kendala,
itu akan dilepas Pak Wali Kota, ya. Mungkin bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tapi kalau nggak datang, boleh pakai bahasa Mandarin, ya. Singkat, padat, bisa serentak, ianya itu menunjuk semangat dan Penampilan juga saya lebih mau fokuskan ke penampilan sih. Jadi ya, mungkin barisan pertama kayak kalau ada Cheongsam, ada Hanfu, atau yang unik, biasanya kan mudah-mudi ada cosplay kostum kayak Dewa Dewi, silakan. boleh. Ada mau Saya ngajarin juga diri nggak? saya juga menjajaki, bisa pinjam kostum Fuluso dari Selat Panjang apa enggak? Kalau ada, tentu harus ada yang bersedia yang memakai, ya. Tapi kalau bisa jangan yang mudah berkeringatan. Karena kalau sudah pinjam, 29 malam dipakai, 30 dan 1 pasti dipakai di acara pasar malam. Saya yakin. Karena Fuluso itu kan pasti menarik ya di depan kontingen gitu loh. Ya, silakan diskusikan ya, William ya. Oke, langsung nanti saya coba cari waktu yang tepat. Ya, kalau lomba lampion mungkin agak repot ya. Tapi kalau ada yang mau pribadi ya silakan saja. Karena itu penilaian pribadi. Sambil dibawa hasil kreasi lampionnya. Atau kalau mau ikut fotografi ya silakan, itu masing-masing. Ya. Baik, kalau nggak ada pertemuan kita sampai demikian. Ada yang bertugas untuk menutup doa perkuliahan kita pada hari ini? Silakan, Angelika. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan bersikap manjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva Mahasattva. Terima kasih kepada Lamu Tuhan Yang Maha Esa, pada Pak Kejing yang telah membimbing pelajaran Kak pada hari ini. Semoga semua kebajikan dan pengajaran pada hari ini membuahkan kebaikan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Semoga ilmu yang Sadu, sadu, sadu. Oke, see you next time. Bye-bye. Oke, langsung. 谢谢老师，谢谢。谢谢老师。 Ya, 谢谢老师。 ya boleh. Minggu depan ada Zoom. Minggu depan Oh, berarti ada yang lah. tugas PBSM di minggu juga berselingan dengan Zoom yang kelas ya? Kan jam 4 4 sore sampai jam 8 malam. Tapi saya anjurkan jam 6 sampai jam 8. Kenapa jam 6? Karena itu baru nampak nuansa lampion dinyalakan. Oke, Dia lampionnya itu dipasang di Graha Sakyamuni depannya hingga ke pagar depan dan menyamping kiri kanan. Jadi nampakkan suasananya, terutama yang liputan melalui video. Oke, cukup jelas ya? Ya, sama-sama. Baik. Saya live ya. Oke. Semangat, Fred.